Maka dalam beberapa hal memang diskusinya harus dipisah-pisah agar sistematis, dan dengan sistematis tersebut maka akan mudah dicerna, akan mudah kemudian untuk dipahami. Nah, contohnya adalah kalau kita berdiskusi tentang hukum seputar anjing misalnya, di dalam Islam bagaimana hukum seputar anjing, ya. Nah, terkait hal ini maka pembahasannya pun harus dipisah. Topiknya harus kita beda-bedakan. Jangan kita satukan karena nanti akan rancu, akan bingung, akan tidak sampai pada pemahaman yang paripurna. Nah, sehingga kita pisah-pisahkan menjadi dua topik. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang hukum seputar anjing di dalam Islam, yang pertama kita akan berbicara tentang bagaimana hukum memelihara anjing. Peliharaan anjing itu bagaimana hukumnya dalam Islam. Yang kedua, kita akan berbicara tentang bagaimana hukum kenajisan anjing di dalam Islam. Nah, jadi dua topik itu yang harus kita pisahkan satu persatu. Pertama, mengenai bagaimana hukum memelihara anjing. Yang kedua, baru kita sampai pada pembicaraan tentang hal yang terkait dengan kenajisan anjing tersebut. Nah, berbicara tentang yang pertama, tentang hukum memelihara anjing. Kita harus merujuk kepada satu hadis tentang hal ini, karena ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menjelaskan bahwa seorang Muslim yang memelihara anjing tanpa ada sebab atau tanpa ada kebutuhan, maka konsekuensinya terhadap orang tersebut adalah pahalanya setiap hari akan berkurang. Pahalanya setiap hari akan berkurang. Ya, hadis seperti tadi saya katakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda yang artinya lebih kurang seperti ini: siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, bukan anjing untuk menjaga ternak, atau bukan anjing untuk menjaga kebun, maka pahala orang tersebut akan berkurang sebanyak 2 kirot setiap hari. 2 kirot. Ya, 2 kirot itu kalau kita konversikan ke dalam berat gram, itu sekitar 1 kirot itu seperempat gram. Jadi kalau 2 kirot berarti setengah gram, ya. Jadi setengah gram berat pahalanya orang yang memelihara anjing tanpa kebutuhan khusus tadi itu berkurang setiap harinya. Nah, kalau dilihat dari hadis ini, maka ilat atau sebab pengbolehan kita memelihara anjing adalah karena 3 hal tersebut. Ada kebutuhan 3 tadi itu. Imma kita butuh anjing itu untuk sebagai anjing pemburu, atau anjing untuk menjaga ternak kita, atau anjing untuk menjaga kebun. Ya, kalau menjaga ini berarti sifatnya untuk security, ya, untuk security. Nah, kalau ada kebutuhan untuk security tadi atau untuk berburu tadi itu, maka oleh Rasul dibolehkan untuk kita memelihara anjing. Di luar 3 sebab itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan maknanya adalah keharaman untuk memelihara anjing tanpa ada kebutuhan, tanpa ada sebab. Nah, ini yang harus yang dapat kita kuliti dari hadis tadi itu. Tapi pelan-pelan, memahaminya harus pelan-pelan. Kemudian jika seandainya, kebalikan daripada yang tadi, jika seandainya ada kebutuhan, maka hukum keharamannya tadi itu hilang. Hukum keharaman tadi hilang, menjadi boleh kita memelihara anjing dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tadi itu. Nah, oleh karena itulah, kalau kita tarik kepada hukum asal memelihara anjing berdasarkan hadis tadi, maka hukum asal memelihara anjing di dalam agama Islam adalah haram atau tidak boleh, kecuali ada ilat, ada sebabnya, ya, ada sebabnya, yaitu kebutuhan tadi. Pemburu
anjingnya pemburu, atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya security, keamanan, menjaga kebun, ya menjaga ternak, kemudian menjaga rumah tentunya, itu kan lebih aula, lebih utama ketika menjaga diri sendiri daripada ternak dan lain sebagainya. Jika ada kebutuhan-kebutuhan itu, maka hukum asalnya tadi berubah dari haram kepada halal. Nah, secara keseluruhan ada perbedaan pendapat di antara imam mazhab yang ada terkait dengan hukum memelihara anjing tadi. Pendapat pertama, Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, beliau bersandar kepada pemahaman yang tadi kita utarakan, bahwa tidak boleh memelihara anjing kecuali dengan keperluan, yaitu 3 hal tadi, ya, untuk memburu, untuk menjaga. Itu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i betul-betul berpegang kepada pemahaman awam atau umum, pemahaman umum dari hadis tadi, tidak boleh kita memelihara anjing tanpa ada kebutuhan atau keperluan tadi. Lalu yang kedua, Imam Malik. Menurut Imam Malik, boleh memelihara anjing. Nah ini jadi berbeda. Imam Syafi'i tidak boleh, kalau Imam Malik boleh seorang muslim memelihara anjing, dan kebolehannya itu tidak terbatas untuk keperluan yang 3 tadi saja, tapi boleh memelihara anjing untuk berbagai macam keperluan, tidak terbatas kepada 3 keperluan tadi. Nah, istinbat hukum dari mazhab Maliki ini dipertegas lagi oleh salah seorang ulama besar dari mazhab Maliki, ya. Istinbat hukum dari mazhab Maliki, istinbat hukum dari mazhab Maliki tadi diperjelas lagi oleh seorang ulama besar dari mazhab Maliki, yaitu Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan bahwa redaksi hadis yang tadi kita bacakan itu tidak mengandung kemutlakan pengharaman. Kata Abdul Bar, redaksi hadis tadi itu tidak mengandung kemutlakan pengharaman, ya, yang ada hanya berkurangnya pahala hari per hari, sedikit demi sedikit. Nah, justru kata Imam Abdul Bar tadi, pengurangan pahala hari per hari ini yang menunjukkan bahwa keharaman tadi itu bukan mutlak, tetapi justru pengharaman tadi itu bermakna makruh, bukan haram mutlak tapi makruh. Tidak disarankan, ya, bukan haram tapi tidak disarankan, makruh, dibenci, tidak disukai. Ya, hanya batasannya adalah hukum memelihara anjing itu bukan haram menurut mazhab Maliki, tetapi tidak disukai saja, bukan mutlak haraman. Karena menurut dia redaksi hadis itu mengatakan pengurangan pahala hari per hari, sedikit demi sedikit, berarti ya tidak mutlak haram, tetapi makruh hukumnya. Nah, kalau memang haram, kata Ibnu Bar, kalau memang haram, kenapa tidak mutlak saja pengharamannya itu, tanpa harus ada pengurangan pahala 2 qiraat hari per hari, itu langsung aja mutlak, seharusnya seperti itu jika memang keharamannya itu mutlak menurut Imam Ibnu Abdul Bar, karena tidak mutlak keharaman diungkapkan di dalam hadis tadi. Jadi masalah ini kalau kita tarik ke usul fikih, nah inilah yang Imam Abdul Bar tadi itu menggunakan kias aulawi, ya, menggunakan kias aulawi di dalam upaya untuk memahami atau upaya istinbat hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Kias yang digunakan oleh Abdul Bar kalau dalam ilmu usul fikih adalah kias aulawi. Nah, jadi ada 2, ya. Mazhab Maliki sangat terang-terangan dan sangat lebar membuka kebolehan itu. Kalau Syafi'i kebolehannya hanya pada 3 hal tadi itu, dengan pemahaman secara umum terhadap redaksi hadis tadi. Terlepas dari perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, maka di dalam persoalan hukum pemeliharaan anjing di dalam Islam, setidaknya
kita bisa mengambil beberapa hal atau beberapa poin penting untuk kita jadikan bahan renungan. Yang pertama, di dalam pemeliharaan anjing ini menunjukkan bahwa terlepas dari kita setuju atau tidak terhadap pengharaman, kemutlakan pengharaman atau tidak mutlak pengharamannya itu, terlepas dari kita setuju atau tidak, kita harus menyayangi hewan. Makanya kita dianjurkan untuk memelihara. Karena di dalam memelihara itulah kita akan menyayangi, menunjukkan kasih sayang kita kepada hewan. Dan kita secara tidak langsung disuruh untuk menyayangi hewan itu, termasuk kepada anjing. Nah, jadi ini kadang-kadang kita melihat hal yang karena sempitnya pemahaman, karena kurangnya pemahaman terhadap hukum syariah, maka yang terjadi di tengah masyarakat muslim adalah terlalu antipati dengan anjing. Ada anjing langsung diusir, ada anjing langsung dipukul, ada anjing langsung dijadikan barang yang seakan-akan luar biasa kita takutnya dengan dia. Luar biasa kita antinya dengan anjing tersebut. Nah, dari pendapat dari pembicaraan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus menyayangi hewan, termasuk itu anjing. Tidak boleh kita aniaya anjing, tidak boleh kita pukul anjing. Kita harus menghormati anjing. Bahkan tadi Ibnu Abdul Bar, salah satu imam besar di dalam mazhab Maliki, di dalam kitabnya Al-Istizkar, beliau mengatakan berbuat baik terhadap anjing adalah perbuatan yang berpahala. Ya, berbuat baik terhadap anjing adalah suatu hal yang berpahala. Tentu tidak hanya kepada anjing, tetapi kepada hewan-hewan yang lainnya. Yang kedua, poin yang kedua yang harus kita renungi bahwa mazhab Maliki membolehkan memelihara anjing, tentu bukan anjing yang sembarangan. Harus anjing yang setidaknya anjing yang sehat. Tidak boleh anjing yang sakit, yang bisa menularkan penyakitnya kepada kita. Kemudian tentu harus anjing yang jinak. Jangan anjing yang buas. Karena anjing yang buas tentu nalurinya sebagai binatang buas akan membahayakan kita. Bukan hanya kita, tetapi orang lain. Ya, jadi tidak boleh tentunya kita memelihara anjing yang buas. Anjing yang jinak, yang kemudian juga kategori yang lain adalah anjingnya tentu harus anjing yang terlatih, sehingga kita bisa latih dia bisa nurut dengan perintah kita, sehingga kita bisa batasi dia dengan ketika berperilaku dengan kita, ketika dia berperilaku dengan kita bisa batasi perilakunya itu dengan batasan-batasan dan aturan-aturan, dan itu bisa dilakukan terhadap anjing yang terlatih. Nah, oleh karena itu kebolehan, kata ulama, memelihara anjing menurut mazhab Imam Malik tadi bukan kepada anjing yang sembarangan, tetapi anjing yang sehat, anjing yang jinak, dan anjing yang terlatih. Anjing rabies tentu tidak, anjing gila tentu tidak, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh membawa masuk anjing ke rumah kalau Anda ingin memelihara anjing. Kalau Anda memegang pendapatnya Imam Maliki, Anda pelihara anjing, jangan masukkan anjing ke dalam rumah. Ya, jelas hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, malaikat tidak akan masuk ke rumah, kata Nabi Muhammad, jika di dalam rumah tersebut ada anjing dan ada patung. Itu jelas riwayatnya. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Malaikat rahmat tidak akan pernah masuk, tidak akan sudi masuk ke rumah jika di rumah ada anjing dan patung. Maka kalau Anda memegang pendapatnya Imam Maliki, maka silahkan pelihara anjing, sayangi anjing, beri perlakuan yang baik kepada anjing, tetapi jangan masukkan dia ke dalam rumah. Lalu bagaimana? Siapkan kandang khusus di luar rumah. Siapkan kandang khusus di luar rumah, sehingga najisnya tidak berceceran di dalam rumah, di mana di dalam rumah itulah tempat kita mengaji, tempat kita sholat, tempat kita melakukan ritual-ritual keagamaan lainnya. Jadi poin-poin itu yang harus kita perhatikan. Oke? Di dalam hukum pemeliharaan anjing tadi itu, sehingga kita tidak sebagai manusia, sebagai sesama makhluk Allah, kita tidak antipati terhadap anjing. Kita bisa menganggap anjing itu adalah sebagai makhluk Allah juga, tentu dengan batasan-batasan yang ada sesuai dengan sifat kenajisan anjing yang melekat pada anjing tadi. Bagaimana sifat kenajisan anjing tadi? Nah, ini akan kita bicarakan pada topik yang selanjutnya. Topiknya tidak bisa kita satukan. Topiknya kita bedakan di antara hukum memelihara anjing dan hukum tentang kenajisan anjing.
Di situ kita akan berbicara tentang hukum, bagaimana menyentuh anjing, bagaimana mencium anjing misalnya, lalu bagaimana hukum air liurnya, bagaimana hukum tubuh anjing, bagaimana hukum bulu anjing, dan sebagainya, insya Allah. Nah, kembali kepada diskusi awal kita tadi,